Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiroah SPDI. Saya mahasiswa PPG Daljab Batch 1 LPTK UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Saya mengajar pelajaran SKI di Madrasah Ma'arif Sanawiyah MTS Ar-Ridho, Wonosobo. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apakah kalian sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo dipimpin pemimpin kelas, ketua kelasnya untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad ista'udatuka ma 'allamtani fardu ilayya inda jadi ilayhi wa la tusini ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Dengan doa pada hari ini, mudah-mudahan kalian diberi kelancaran untuk menimba ilmu pada hari ini. Oke, baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, saya akan mereview lagi pembelajaran minggu depan, yaitu tentang bagaimana masuknya Islam ke Nusantara. Coba masih ada yang ingat? Pertama kali Islam masuk ke Nusantara melalui jalur apa? Ada yang ingat? Perdagangan. Yang kedua? Ayo, jalur apa? Pengajaran dan sosial. Yaitu minggu kemarin kalian telah mempelajari bagaimana masuknya Islam di Nusantara. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang Wali Songo, ya. Diharapkan tujuan pembelajaran ini diharapkan kalian bisa menganalisis tentang peran Wali Songo dan pesantren yang ada di Nusantara. Bagaimana peran Wali Songo dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Baiklah, ada yang tahu Wali Songo itu siapa? Ada yang tahu Wali Songo itu siapa? Wali Allah. Wali Songo berjumlah berapa? Bisa disebutkan satu siapa? Sunan Ampel. Yang kedua, Sunan Kalijaga. Yang ketiga, Sunan siapa? Sunan Muria. Yang keempat, Sunan siapa? Sunan Bonang. Yang kelima, Sunan siapa? Sunan Gunung Jati. Terus yang keenam, Sunan Kudus. Yang ketujuh, Sunan Derajat. Yang kedelapan, Sunan Giri. Dan yang kesembilan, Sunan Malik Ibrahim.
Berarti kalian sudah paham ya bahwa ada 9 waliullah di Nusantara yang terdiri dari Sunan Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, dan yang terakhir Sunan Gunung Jati itu ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara Wali Songo bisa mensyiarkan agama melalui sosial dan kearifan lokal, itu bagaimana? Maksudnya itu bagaimana? Kenapa wali Allah itu cara menyebarkan Islam di Nusantara, terutama di Jawa, dengan menggunakan jalur sosial dan kearifan lokal? Ada yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Mbak Vina? Ya. Corak dakwah bersifat inklusif, memudahkan kepada masyarakat yang pada masa itu masih menganut Hindu dan Buddha. Iya, karena para wali songo itu untuk memudahkan dalam mensyiarkan agama Islam melalui sosial dan budaya lokal agar tidak menghilangkan adat istiadat lokal budaya di daerah tersebut itu. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang menganalisa peran Wali Songo dan pondok pesantren untuk penyebaran agama Islam di Nusantara. Baiklah, sekarang saya akan membagikan kelompok. Kelompok pertama, Irsyad, Merisa, Anis, dan Isti. Silakan untuk membuat kelompok duduknya masing-masing. Kelompok kedua, Dendi, Reva, Vina, dan Nisa. Kelompok ketiga, Maktuf, Bella, Tias, dan Rita. Dan kelompok yang terakhir 4, Dika, Cindy, Olive, dan Mariam. Silakan kalian untuk duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Yuk. Karena baik. Reva sini. Jadi kelompok sat, yuk. Berhadapan. Ayo berhadapan. Jangan tidak berhadapan. Enggak, ini kursinya ditaruh di depan. Nah. Ya, ini juga duduknya saja, apa kursinya ditaruh di sini. Terus ini sudah masukkan. Ya, sebentar. Hah? Sudah. Untuk kelompok pertama, Irsyad, Merisa, kelompok yang kedua, Dendi, kelompok ketiga, dan kelompok yang keempat. Ini jenenge apa jenenge?
menghadap ke sini, menghadap. Mbak Fitri menghadapnya ke sini. Ya, wes, siap. Sini ya. Iki Mariam sini ya, Mariam. Petaran. Setelah kalian membagi kelompok, silahkan kalian saksikan video ini, lalu kerjakan sesuai dengan materi yang sudah saya bagikan. Penyunting babat tanah Jawi termasuk ahli sejarah yang menggunakan pendapat ini. JP Mokhed, ahli epigraf asal Perancis, berpendapat bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari Kasan, kawasan Iran. Epigrafi adalah cabang dari arkeologi yang mempelajari benda-benda bertulis yang berasal dari masa lampau. Orang yang ahli dalam epigrafi disebut dengan epigraf. Pada batu nisan makam Sunan Gresik terdapat sebuah tulisan yang berhasil diinskripsi dengan baik oleh JP Mokhed. Inskripsi ini dikutip oleh Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo. Di batu nisan tersebut tertulis, inilah makam almarhum Al-Makfur yang mengharap rahmat Allah yang maha luhur, guru kebanggaan para pangeran, tongkat penopang para raja dan menteri, siraman bagi kaum kafir dan miskin, syahid yang berbahagia dan lambang cemerlang negara dalam urusan agama. Al-Malik Ibrahim yang terkenal dengan nama kakek bantal berasal dari Kasan. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya dan menempatkannya ke dalam surga. Telah wafat hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. GWJ Jrus dalam bukunya New Light on the Coming of Islam to Indonesia juga dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, menganggap bahwa Sunan Gresik merupakan tokoh yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dalam babat ing Gresik ditulis bahwa sebuah kapal berlabuh di Gerwarasi pada tahun 1371 Masehi. Gerwarasi ini kemudian dikenal sebagai Gresik. Kapal tersebut membawa dua bersaudara keturunan Arab, yaitu Maulana Mahpur dan Maulana Ibrahim. Selain dua bersaudara, juga turut rombongan berjumlah 40 orang yang dipimpin oleh Syed Yusuf Mahrabi. Gerwarasi atau Gresik merupakan wilayah yang masuk kekuasaan Majapahit. Di abad ke-14, Majapahit merupakan kerajaan yang sudah beranjak senja. Pengaruh dan kebesaran Majapahit di Nusantara tinggal cerita masa lalu yang tidak mampu dilestarikan oleh generasi penerusnya. Kondisi Majapahit diperparah dengan perang saudara berlarut-larut melawan Blambangan. Setibanya di tanah Jawa, rombongan Maulana Ibrahim pergi ke ibu kota kerajaan dengan tujuan menemui pemimpin Majapahit. Saat itu, Majapahit dipimpin oleh Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya menyambut baik kedatangan mereka, tetapi penguasa tertinggi Majapahit masih belum tertarik dengan ajaran Islam yang disampaikan Maulana Ibrahim. Pemimpin Majapahit kemudian mengangkat Maulana Ibrahim sebagai sah bandar pelabuhan Gresik. Prabu Brawijaya yang melihat sifat-sifat bijaksana serta keluasan ilmu pada diri Maulana Ibrahim memberinya kepercayaan tersebut. Prabu Brawijaya juga Baiklah, setelah kalian melihat dan mengamati video tersebut, silakan kerjakan sesuai dengan tema yang ada pada kelompok kalian masing-masing. Saya kasih waktu 30 menit dari sekarang. Silahkan kalian cari informasi menggunakan HP Android kalian. Silahkan kerjakan.
Apa ini? Raden Pangeran yang dikenal sebagai Sunan Giri tidak segan mendatangi desa-desa pelosok untuk berdakwah. Tidak melupakan aspek-aspek budaya Ditambahin lagi. akan beberapa tradisi atau adat yang tidak Terserah kalian. Itu ditambah. kepada anak sendiri. Selain kebanggaan mainan, aspek budaya yang digarap Sunan Giri adalah wayang kulit Sunan Giri. Peran besar dalam reformasi bentuk dan cerita pada wayang kulit agar lebih sesuai dengan dakwah Islam. Sunan Giri juga menciptakan karakter-karakter dalam wayangan seperti kami Sudah? Sudah? Ya ditambahin, nggak sedikit seperti itu. Cari di internet. Dah semua? Kelompok ini sudah? Oke, baiklah. Kalian sudah menyelesaikan tugas. Untuk kelompok pertama, silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan. Hasil diskusi kelompok 1 yaitu era berakhirnya dominasi Hindu sama Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Oke. Kasih plus untuk kelompok 1. Lanjut untuk kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusi dari kelompok 2 itu yang pertama adanya peran dari Wali Songo, terus dakwah bersifat inklusif pada masa itu masih menganut Hindu dan Buddha. Iya, ayo give applause. Lanjut kelompok yang ketiga, silakan untuk mempresentasikan. Sebagai tempat pembelajaran Islam dan penyebaran Islam, pesantren bukan cuma belajar ilmu agama, tetapi zaman modern pesantren sekarang sudah mulai mendirikan pendidikan umum atau formal, di mana dalam pesantren itu seimbang dengan agama maupun dunia. Iya, ya give applause. Dan yang terakhir kelompok 4, silahkan presentasikan. Diskusi dari kelompok 4 yaitu sebagai bentuk penyebaran agama Islam kepada masyarakat yang belum mengenal Islam sebagai lembaga pendidikan dan
pengajaran agama Islam, membekati santrinya dengan ilmu hidup, mengajari mereka berinteraksi dengan berbagai budaya, dan bahkan belajar tentang perbedaan. Oke, terima kasih. Hasil kelompok saya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baiklah, setelah kalian melaksanakan tugas diskusi, coba kita merefleksi apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Coba apa? Bagaimana? Ayo kelompok 1 bisa menjawab apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini tentang peran Wali Songo. Coba kelompok 1. Dapat mengetahui lebih dalam tentang Wali Songo. Iya, dapat Mengetahui lebih dalam tentang Wali Songo. Ada yang mau menambahkan? Setelah kalian mempelajari peran Wali Songo beserta pesantren untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Sebagai tempat pembelajaran Islam dan penyebaran Islam. Iya, tempat apa itu? Pembelajaran Islam. Iya, jadi pondok pesantren adalah tempat pembelajaran agama Islam juga untuk menyebarkan agama Islam. Ini ada lagi? Bagaimana kalian bisa mengambil hikmah dari peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam? Apa hikmahnya? Apa yang bisa kalian ambil dari sosok Wali Songo? Hikmahnya itu apa? Apa coba Rifa? Hikmahnya apa? Menyebarkan Islam dengan cara asimilasi budaya lokal dengan nafas Islam yang menyebabkan dakwah Islam di wilayah Nusantara berbeda dengan penyebaran Islam di daerah lainnya di dunia. Iya, ini ya, apa yang bisa kalian teladani dari Wali Songo? Gak usah malu. Jadi apa? Ya, Mbak Merisa, silahkan. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya. menguasai ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Ya. Perjuangannya dalam rangka menikmati nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, keteladanannya yang dapat kita pelajari dari Wali Songo yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Iya, jadi itu adalah ibrah, hikmah yang bisa kalian ambil dari Wali Songo. Dari beberapa refleksi, coba siapa yang berani menyimpulkan materi pada hari ini? Ayo, siapa yang berani menyimpulkan peran Wali Songo dan pesantren di Nusantara? Siapa yang berani menyimpulkan materi pada hari ini? Silahkan. Siapa? Membawa hal tentang agama, Nah, terus membawa kebudayaan, ya. terus Apa? Sudah. Oke. Ada yang lain yang mau menambahkan kesimpulan? Tidak? Ya sudah. Sini. Sana. Udah situ saja, situ saja. Oke. Setelah tadi Mbak Maria menyimpulkan sedikit materi, saya
akan menyimpulkan keseluruhan materinya, cuma menambahkan, yaitu peran Wali Songo dan pondok pesantren dalam penyebaran Islam di Nusantara. Kenapa sangat penting sekali peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara? Karena pada saat itu Jawa itu masih banyak sekali yang beragama Hindu dan Buddha, di mana agama tersebut masih menganut sistem kasta. Tahu kasta? Ada 4 kasta ya, ada kasta Brahma, Ksatria, terus apa lagi? Yang terakhir adalah kasta Sudra yang paling kecil. Dengan adanya Wali Songo berdakwah di Nusantara, terutama di Jawa, itu akan menghilangkan sistem kasta di Jawa. Dengan apa? Dengan cara sosial dan budaya, tanpa mengurangi sistem kebudayaan yang ada, tanpa mengurangi kebudayaan Hindu yang sudah melekat pada diri masyarakat Jawa. Dengan penerapan kearifan lokal, para Wali Songo ini menyebarkan agama Islam dengan sangat mudah. Karena apa? Tidak ada biaya dalam menganut agama Islam. Masuk agama Islam tidak menggunakan biaya. Hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah cara para Wali Songo untuk mensyiarkan agama Islam tanpa ada pemaksaan, tapi mereka bahagia, berbondong-bondong ingin masuk Islam. Kenapa? Contohnya dari Wali Songo, yaitu Sunan Kudus ya. Sunan Kudus ini menerapkan pembelajaran ataupun cara mengislamisasi masyarakat setempat, tidak meninggalkan budaya lokal dengan membangun masjid yang masih seperti bangunan Hindu. Jadi orang-orang Hindu itu sangat tertarik sekali. Ternyata Islam itu indah, Islam itu penuh dengan toleransi, itu ya. Kemudian peran pesantren. Pesantren ini perannya sangat luar biasa di Nusantara. Karena apa? Dengan adanya pesantren, negara kita akan lebih kuat, ya. Kesatuan NKRI-nya itu lebih kokoh. Di dalam pesantren itulah para santri mempelajari ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadis, ataupun kitab kuning. Itulah yang memperkokoh negara kita, yaitu negara kesatuan Indonesia. Itulah hasil kesimpulan dari materi pada hari ini tentang peran Wali Songo dan pesantren dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Oke. Selanjutnya kalian mengerjakan untuk asesmennya. Silahkan kalian kerjakan. Satu, dua, tiga, Mbak. 1, 2. Oke, silakan kalian kerjakan asesmen ini. Ada nama, kelas, mapel, hari, dan tanggal. 2 menit ya. Tidak apa-apa. Materinya SKI gitu aja.
Siap, benar. Tidak bawa pulpen. Mana? Mana? Ya diambil, nggak usah manja. Sudah? Ibu. Oke. Oke, terima kasih asesmen yang sudah kalian kerjakan. Mudah-mudahan hasilnya bagus dan kalian tidak remedi. Amin. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Kita berjumpa lagi minggu depan dengan materi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Selebihnya dan banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan kalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun informasi yang telah kalian cari, telah kalian amati dan telah kalian pelajari baik lewat media internet ataupun buku, mudah-mudahan menjadi referensi buat diri kalian semua. Baik, saya akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.